Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Katekismus Gereja Katolik nomor 245 menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa dan Putra. Karena itu jika kita melihat pengertiannya, Roh Kudus atau Holy Spirit dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin spiritus, artinya nafas yang berhubungan dengan kehidupan. Maka Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberikan kehidupan. Santo Paulus pernah berkata, "Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Bisa dilihat di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Di dalam pemahaman Allah Tritunggal, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang hakikatnya sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Dalam konteks ini, maka kita perlu bertanya, sejauh mana kita memiliki relasi yang intim juga dengan Roh Kudus, sebagaimana kita berelasi dengan Bapa dan Putra. Kedekatan kita dengan Roh Kudus akan senantiasa menghidupkan, menghangatkan, dan memberikan daya hidup bagi kita semua. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Yesus mengatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Dalam arti tertentu, Roh Kudus yang berasal dari Bapa tersebut akan senantiasa menuntun kita semua kepada semua sabda dan ajaran Yesus yang adalah kebenaran. Di dalam bacaan yang kedua, Roh yang sama juga menuntun Santo Yohanes untuk mengalami penglihatan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Selain itu, kita juga melihat bahwa di dalam bacaan pertama, Roh yang sama juga menuntun para rasul untuk memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan suatu kebijakan tertentu. Sampai di sini kita dapat melihat bahwa Roh Kudus senantiasa menuntun kita kepada Allah. Ia juga menuntun kita kepada karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan Roh Kudus juga menuntun kita kepada kebijaksanaan, yaitu kehendak Allah untuk hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita semua. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bersedia dan mau terbuka untuk menerima Roh Kudus di dalam hidup kita? Menerima Roh Kudus pertama-tama perlu menyadari kehadirannya, dan kita membutuhkan keheningan untuk menyadari kehadiran Roh Kudus. Di dalam keheningan kita akan lebih jeli untuk mendengarkan suara Roh yang juga adalah kehendak Allah terhadap hidup kita. Karena itu dari 24 jam di dalam satu hari, kita perlu menyediakan sedikit waktu untuk berada di dalam keheningan batin dan berusaha membangun intimitas dengan Roh Kudus serta mendengarkannya. Kedua,
di dalam bacaan kedua, Roh Kudus juga menuntun Santo Yohanes untuk mengalami karunia penglihatan. Dalam arti tertentu, Roh Kudus yang sejak kekal berasal dari Bapa dan Putra pada dasarnya juga senantiasa menuntun kita kepada Bapa dan Putra. Karena itu, jika kita mengalami kekeringan rohani atau kemalasan di dalam doa, maka kita bisa meminta bantuan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah penghibur dikala kita mengalami kekeringan rohani dan juga adalah penyemangat untuk memberi daya dan kekuatan bagi kita untuk terus bersiarah menuju Allah. Ketiga, di dalam bacaan pertama, berkat tuntunan Roh Kudus, para rasul mampu memutuskan dengan bijaksana suatu kebijakan bagi karya pelayanan mereka. Dengan kata lain, Roh Kudus juga dapat menuntun kita kepada kebijaksanaan. Karena itu, jika kita sedang berada di dalam kebimbangan, kegalauan, dilema, kerisauan, dan lain sebagainya, maka patutlah kita meminta bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Beberapa buah rohani yang bisa diukur bahwa keputusan itu berasal dari Roh Kudus ialah keputusan itu membawa kedamaian dan kesatuan, bukan kebencian dan permusuhan. Juga keputusan tersebut mendatangkan rasa syukur, kebahagiaan, dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua.